Pelatih Malaysia sombong, pandit tetangga pilih puji Erick Thohir. Tanpa ketegangan, timnas matangkan taktik lawan Australia. Vietnam menyerah bersaing, timnas bakal lampaui 4 negara. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Malaysia sombong, pandit tetangga pilih puji Erick Thohir. Timnas Malaysia baru saja merebut gelar juara Pesta Bola Merdeka 2024 usai menaklukkan Lebanon di partai final pada Minggu 8 September. Harimau Malaya sukses menumpaskan wakil Timur Tengah itu dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal dari Romel Morales. Selepas menorehkan prestasi itu, pelatih timnas Malaysia Paul Marty Vicente pun mengatakan Malaysia berjuang keras untuk mencetak gol dan menahan tekanan dari tim berperingkat 116 dunia itu. Dikatakannya para pemain Harimau Malaya mampu menampilkan aspek taktis sesuai rencana dan layak mengalahkan lawan asal Timur Tengah itu. Paul Marty sendiri pun dengan bangganya mengatakan bahwa Malaysia punya deretan pemain berkualitas yang siap untuk diturunkan kapanpun usai meraih titel juara. Apalagi dengan skuad ini, Malaysia jadi juara Pesta Bola Merdeka lagi setelah 31 tahun tidak melakukannya. Sementara itu, menurut footballranking.com, kemenangan atas Lebanon membuat Malaysia meraih tambahan plus 5,68 poin, sehingga total menjadi 1117,68 angka. Perolehan poin itu membuat Harimau Malaya melonjak 3 tangga ke peringkat 131 dunia. Malaysia kembali berhasil menggeser sejumlah negara seperti Timnas Indonesia, Rwanda, dan Gambia. Capaian ini pun lantas membuat pendukung Harimau Malaya besar kepala. Sampai-sampai mereka menyindir Timnas Indonesia yang masih 0 trofi di tahun 2024 ini. Jumlah piala negara di Asia Tenggara tahun 2024, Malaysia 1, Thailand 0, Vietnam 0, Indonesia 0, Singapura 0. Malaysia apa tuan-tuan? Tulis akun X @OneFootballApp. Menariknya justru pandit asal Malaysia Faiz Guru nampak tak sejalan dengan apa yang diekspresikan pendukung Harimau Malaya ini. Pasalnya, kenyataannya skuad Garuda saat ini menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan pun bahkan langsung bisa meraih 1 poin saat bertandang ke markas Arab Saudi. Dalam hal ini, selain mengakui kinerja para pemain dan pelatih, Faiz juga pun menyoroti peran Erick Thohir di balik kemajuan pesat timnas Indonesia. Sementara sebaliknya, menurut Faiz, Malaysia tidak punya sosok seperti ketum PSSI-nya Indonesia. Timnas Indonesia ada 60 atau 70 pemain di talent pool mereka sekarang. Memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Erick Thohir. Jelas Faiz. Jika dikembalikan ke masalah trofi, meski skuad Garuda belum merebut gelar juara, namun nyatanya Timnas Indonesia telah berhasil mengukir prestasi lebih tinggi dari Malaysia, di mana Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang membawa mereka mengukir sejarah baru. Pasalnya pencapaian ini pertama kalinya diraih oleh skuad Garuda. Justru saat ini yang harus berkaca sepertinya adalah Malaysia. Di pentas Piala Asia 2023 kemarin, mereka harus menelan pil pahit, di mana skuad berjuluk Harimau Malaya itu gugur di fase grup. Tanpa ketegangan, timnas matangkan taktik lawan Australia. Berbagai progres telah ditunjukkan timnas Indonesia. Selain taktik dan fisik, salah satu perubahan yang besar dan kentara adalah revolusi mental para pemain. Setelah tanpa gentar memberikan perlawanan di kandang Arab Saudi, mental yang sama kemudian ditunjukkan Jesus dan kawan-kawan jelang lawan Australia. Tampak tak ada mimik ketegangan di wajah pemain timnas Indonesia menjelang laga melawan The Socceroos. Jesus dan kawan-kawan pun tampak santai saat berlatih di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada hari Minggu 8 September. Senyum lebar mengembang di wajah pemain sebelum sesi latihan dimulai. Pada kesempatan ini pemain melakukan latihan terbuka selama 15 menit. Pemain memulai pemanasan dengan serius. Nyaris tak ada pemain yang pemanasan dengan gerakan asal-asalan.
Awalnya, pemain terbagi dalam beberapa kelompok. Mereka meregangkan otot dengan bermain kontrol bola. Sekurangnya ada 3 kelompok besar yang tersebar. Begitu mulai latihan umpan bola ke depan yang dilanjutkan dengan berlari. Kali ini tak ada umpan pelan, semuanya keras terukur. Ini membuat pemain fokus dalam mengontrol bola. Setelah 15 menit, sesi latihan terbuka pun berakhir. Pemain mulai bersiap melakukan latihan taktik untuk menghadapi Australia pada Selasa 8 September malam. Laga ini tentu sangat ditunggu oleh para penggemar sepak bola tanah air. Barisan supporter pun telah siap memberikan dukungan maksimal dengan nyanyian sepanjang laga pada laga besok malam. Sementara itu ada satu fakta menarik jelang laga ini. Menjamu timnas Australia, timnas Indonesia pun berpotensi memakai jersey putih atau kostum tandang. Dalam hal ini, manajer timnas Indonesia Sumarji sebenarnya tidak bisa berterus terang soal jersey yang nantinya akan dipakai. Menurutnya soal ini akan dipastikan saat Match Coordination Meeting atau MCM pada Senin 9 September siang. Sumarji pun mengatakan akan berkoordinasi dengan Ketum PSSI Erick Thohir terlebih dahulu. Biasanya, intuisi Erick Thohir dijadikan sandaran dalam menentukan jersey. Malam ini saya lapor ke Ketum, instingnya apa yang terbaik? Insting apa yang terbaik buat tim karena jersey itu kan juga bagian dari ritual yang harus kita jalankan, kata Sumarji. Memang, jersey putih dianggap punya tuah tersendiri. Salah satunya saat tampil di Piala Asia 2023 kemarin, Indonesia seolah lebih beruntung setiap menggunakan jersey putih. Dan kata bismillah terucap dari mulut Sumarji ketika didesak apakah timnas Indonesia memakai kostum putih saat melawan Australia, yang seragam utamanya berwarna kuning dan jersey kedua biru gelap. Sementara itu, antusiasme supporter untuk menyaksikan laga timnas Indonesia ini meningkat setelah menahan Arab Saudi 1-1. Tiket pertandingan melawan Australia pun sudah dipastikan habis. Vietnam menyerah bersaing, timnas bakal lampaui 4 negara. Hasil positif timnas Indonesia ketika memainkan laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni saat skuad Garuda berhasil menahan imbang skuad The Green Falcons, bahkan berhasil unggul lebih dulu lewat kaki Ragnar Oratmangun, sukses mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara. Salah satu media asal Vietnam yakni Soha ikut mengomentari catatan apik timnas Indonesia ini. Dalam laporannya, media tersebut mengapresiasi timnas yang terus mendulang hasil positif. Menurut mereka, catatan positif ini tak terlepas dari melimpahnya sosok pemain naturalisasi di tubuh skuad Garuda. Memang, pada saat melawan Arab Saudi lalu, Sintayong menurunkan 9 pemain naturalisasi atau keturunan sejak menit awal. Mereka adalah Martin Pals, Jesus, Calvin Verdonk, Sandy Walsh, Tom Haye, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Nathan Juan. Menurut Soha, banyaknya pemain keturunan itulah yang membuat Indonesia cukup perkasa di hadapan anak asuh Roberto Mancini. Menurut mereka, hal ini jelas berdampak bagi timnas Vietnam. Bila rangkaian hasil positif ini bertahan lama, maka skuad Garuda bisa menyaingi keperkasaan dari The Golden Star Warriors. Bahkan persaingan antar tim ASEAN tersebut bisa jadi akan dimenangi oleh timnas Merah Putih. Sepak bola Indonesia sedang memasuki siklus kesuksesan, tulis Soha. Terkini timnas Indonesia mengincar 3 poin atas Australia untuk semakin memantapkan posisinya di ranking FIFA. Kemenangan atas Socceroos bukan hanya sekedar mimpi tapi juga sebuah target realistis yang bisa dicapai. Dengan performa impresif yang ditunjukkan, timnas Indonesia pun berpeluang besar untuk menyalip beberapa negara di atasnya. Bahkan jika berhasil meraih 3 poin penuh, poin timnas Indonesia akan melonjak signifikan. Maka kemenangan atas Australia akan menjadi pembeda yang signifikan dan membawa Indonesia naik beberapa peringkat sekaligus. Namun demikian, perjalanan menuju kemenangan itu tidak akan mudah. Australia sebagai salah satu tim terkuat di Asia pun akan memberikan perlawanan sengit. Namun dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang matang, timnas Indonesia pun diyakini mampu memberikan kejutan. Untuk itu tentu wajib bagi kita untuk percaya pada pelatih, percaya pada pemain bahwa mereka memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dengan begitu, skuad Garuda diharapkan dapat tampil dengan all out. Jangan sampai laga kandang justru berubah menjadi tekanan.
Semangat Garuda, bravo Timnas Indonesia!